Halo guys, selamat datang di Relu Rupiah. Untuk video hari ini kita lanjut ke narasi 2024 tentang privasi, teknologi zero knowledge, dan teknologi yang mendukung privasi lainnya. Jadi karena ini merupakan episode yang mencakup banyak sekali nama-nama proyek, kita langsung aja tanpa basa-basi ke episodenya. Let's go! By the way, Republik Rupiah lagi ada kerjasama dengan Cardano Spot dengan total hadiah 1000 koin Cardano yang dimana akan kami adakan di Zili Republik Rupiah. Spesial di hari launching buat 15 pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah 10 koin ADA. Lengkapnya langsung aja kunjungi Zili dengan link yang ada di deskripsi. Buat kalian yang belum tahu Cardano Spot itu apa, Cardano Spot itu adalah platform sosial media official dari Emurgo untuk Cardano antusias. Kalian bisa dapetin update dan berita terbaru dari perkembangan Cardano dan juga ketemu Cardano community lain di seluruh dunia. Baik guys, kalau misalkan kalian ingat, Agustus 2022, Treasury AS itu memberi sanksi kepada Tornado Cash atas kekhawatiran pencucian uang dari penjahat cyber atau dunia maya. Termasuk grup hacker Lazarus yang disponsori Korea Utara itu jadi khawatir. Karena setelah sanksi itu, node dan relayer komputer yang ada di Ethereum beberapa di Amerika Serikat basisnya itu berhenti memproses blok yang melibatkan transaksi Tornado Cash. Cuman karena sifat Ethereum memang desentral dan global, tidak mengenal batas negara, jadi ada aja jalan buat transaksi Tornado Cash itu untuk bisa masuk ke dalam blockchain. Nah, per hari ini, siapapun yang dari Amerika Serikat tuh masih nggak bisa pakai Tornado Cash secara legal. Dianggapnya ilegal ya, dan melanggar hukum sebenarnya. Sementara itu, tapi smart contract-nya ada di Ethereum terus mengoperasikan aplikasinya Tornado Cash. Mungkin kalian sudah pernah ingat kalau melihat headline news dan berita-berita terkait hack dan semua pencurian dana yang terjadi dikaitkan sama Tornado Cash. Karena kalau di Tornado Cash itu transaksinya privat dan sampai ada banyak sekali ancaman-ancaman publik. Dan kalau misalkan kalian ngikutin salah satu akun Twitter Amin Soleimani, ini sebenarnya dia yang paling mengedepankan privasi dan salah satu kontributor utamanya untuk Tornado Cash. Dan bahkan sampai developersnya aja ada yang dipenjara gara-gara itu. Cuman walaupun komunitas kripto secara luas mendorong keputusan OFAC yang bisa dibilang dari Amerika Serikat itu demi hak privasi manusia, dia menentang pandangan tentang privasi itu kalau di hadapan regulasi memang beda-beda sih. Belum lama ini tuh ada upaya yang baru, pengen mereka tuh bikin Tornado Cash gimana caranya biar lebih ramah regulasi. Namanya ada proof of innocence, dan di sini konsepnya gimana kita bisa membuktikan kalau kita bukan pemegang alamat yang hacker-hacker Lazarus dari Korea Utara itu. Jadi kita bisa bilang kita bukan penjahat kriminal. Episode ini sebenarnya nggak bakal bahas tentang detail soal moral, ideologi, atau perlindungan hukum terkait privasi. Kalau misalkan ada yang pengen baca sumber yang paling bagus tuh satu artikel judulnya In Defense of Money Privacy ini. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang minta saya di Telegram atau Discord atau komen aja di bawah, kayak saya bisa kasih linknya untuk yang pengen baca. Ini tulisannya tuh mengulas topik penuh nuansa ini ya terkait privasi, dan itu dibahas secara mendalam, secara elegan banget dia ngomongin dan jelasin kalau alasan-alasan privasi itu untuk pencucian uang itu sebenarnya alasan red herring, sebenarnya kesesatan logika, salah berpikir, karena itu sebenarnya tidak relevan dan mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya itu apa. Jadi saya akan membantu untuk ini aja sih, kayak mengklarifikasi argumen-argumen yang sebenarnya keliru kalau orang-orang bilang privasi itu untuk kriminal, atau ada yang bilang lagi kita tuh nggak butuh privasi kalau tidak ada hal yang perlu kita sembunyikan, ngapain takut gitu kan. Padahal ya, privasi itu bagian dari kehidupan sehari-hari loh. Coba deh kita bayangin ya, berkat privasi kita tuh bisa dengan aman nyoblos pemilu karena orang-orang nggak perlu tahu siapa yang kita pilih. Terus kita bisa curhat sama terapis ya, psikolog gitu, tanpa perlu khawatir informasi yang kita bagikan itu bakal disebarluaskan. Terus sesimpel kita bisa menikmati hidup tanpa orang-orang di seluruh dunia itu tahu kita punya saldo berapa di dalam akun bank, rekening bank. Jadi privasi itu normal, dan privasi itu memungkinkan kita jadi diri sendirinya yang otentik lah, nggak perlu ada yang dibuat-buat untuk jaga image. Privasi itu beda sama kerahasiaan. Sama kayak teknologi apapun memang bisa dipakai untuk tujuan legal atau tujuan ilegal apapun. Mengakui pentingnya privasi itu
gampang. Cuman kalau untuk mengadopsi teknologi privasi itu hal yang beda lagi ceritanya. Dan sekarang teknologi privasi yang paling dipakai ya VPN contohnya, atau ad blockers ya untuk ngeblokir iklan-iklan. Bukan karena alasan ideologis, cuman karena berguna aja. VPN itu mungkin kita bisa jadi tembus batasan website yang diblokir. Contohnya kayak ada beberapa aplikasi DeFi di Indonesia tuh diblokir. Dan kalau ad blocker ya bisa ngeblok iklan-iklan, jadi menghemat waktu kita dan menghemat perhatian kita yang berharga. Dan untungnya nggak begitu sulit sih menemukan kegunaan aplikasi di blockchain yang privat. Karena kalau di kripto itu kan blockchainnya transparan penuh, dan itu sangat membatasi. Jadi kalau ada kegunaan-kegunaan yang khusus privasi sebenarnya nggak sulit tuh cari use case-nya. Di semua blockchain publik tuh semua orang bisa lihat transaksi semua orang lainnya. Contohnya kayak Etherscan ini ya. Kita bisa ngelihat alamat apapun, siapa yang megang. Kalau misalkan ada labelnya ya, kalau enggak mungkin bisa kita lakukan analisis, melacak sampai ke exchange. Tapi di sana jadi ketahuan kayak berapa banyak saldo yang kita pegang, transaksi yang udah kita lakukan di masa lalu, sama transaksi di masa depan selamanya nanti. Kita bakal ketahuan. Misalkan kita transfer satu aja kali ke teman itu bisa ngelihat kita punya berapa saldo, kita melakukan transaksi sama siapa aja, itu jadi ketahuan. Dan apa aja yang nggak bisa dilakukan di blockchain yang transparan penuh, itu banyak akibatnya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu contoh-contoh kegunaan ya sebelum kita bahas nama-nama proyek yang berkaitan sama narasi privasi. Yang pertama itu adopsi institusional, nggak bisa tanpa privasi. Karena artinya bisnis-bisnis itu nggak mau melakukan aktivitas keuangan secara terbuka. Kan ada beberapa transaksi keuangan yang tidak perlu diketahui publik istilahnya. Kita tuh jadi kehilangan kalau menurut artikel ini 40 triliun dolar loh dari potensi pembayaran bisnis ke bisnis secara lintas negara. Terus ada juga kegunaan kayak sistem reputasi atau identitas on-chain. Itu nggak bisa, skalanya nggak bisa meningkat lah. Terus orang-orang nggak bisa milih NFT apa aja yang pengen mereka tampilkan ke publik dan mana yang nggak pengen ditampilkan ke publik. Terus DeFi yang bisa bebas dari manipulasi itu sulit banget. Karena orang jadi tahu transaksi kita seperti apa, mereka jadi bisa copy trade, mereka bisa nge-hunting stop loss biar sengaja dibikin liquid, mereka bisa strategi lainnya yang demi profit, jadi akhirnya sebuah ancaman yang serius. Terus game-game on-chain lah yang ada jenisnya tuh perlu data-data privat, misalkan kayak game Fog of War kalau ada yang tahu, atau peta atau hadiah yang tersembunyi, atau fitur-fitur game yang random apapun jadi nggak bisa. Kalau satu lagi contoh yang sebenarnya tragis itu kayak voting privat, atau crowdfunding atau urun dana yang privat, lelang, terus airdrop, donasi itu jadi nggak bisa privat. Akibatnya apa? Contoh kayak kemarin waktu Constitution DAO itu pengen ngelelang buat beli salinan konstitusi Amerika Serikat, kalah gara-gara ketahuan dia lelangnya berapa dia ngebid. Kalau itu privat, orang nggak tahu dia ngebidnya berapa, nggak mungkin dia bisa ngebid pas banget di atas itu untuk mengalahkan orang yang lelang lainnya gitu kan istilahnya. Terus data paling sensitif lah secara inti ya, semua orang tuh kan nggak pengen kekayaan finansial mereka terekspos ke dunia. Mereka tuh jadi rentan diserang. Orang kalau tahu ada yang kaya, ada yang berduit, itu biasanya yang rentan diserang. Bukan cuma diserang scam atau penipuan di dunia internet doang, diserang di dunia nyata banyak. Ini daftar-daftarnya kalau misalkan ada yang pengen lihat. Orang-orang yang punya kekayaan Bitcoin dari tahun 2014, kalian lihat daftarnya banyak banget contoh di dunia nyata. Sampai tahun 2024 pun ini ada di berbagai belahan dunia. Orang-orang dari yang usia 42 tahun, yang muda sampai yang sangat tua, semua ada yang dibunuh, ada yang dikidnap, ditawan, ada yang diculik, ada yang dilukain, ada yang ditodong pistol, ditodong senjata. Banyak banget ancaman-ancaman dunia nyata. Kenapa? Karena nggak ada privasi. Semua orang di seluruh dunia tahu kita punya kekayaan seberapa banyak. Nah, jadi motivasi untuk privasi udah jelas ya. Privasi itu bisa membawa use case baru dan bisa meningkatkan skalabilitas yang ada dan sambil menumbuhkan nilai di blockchain itu secara berkali-kali lipat. Sekarang kalau misalkan kita ngeliat daftar di infrastruktur ini, ada beberapa proyek yang privat. Sebenarnya itu lebih dari 400 ya. Di infrastruktur, di sisi DeFi, transportasi data, di wallet atau dompet. Untuk tujuan identitas, untuk tujuan sosial, itu banyak banget. Dan mungkin di episode ini kita nggak bisa bahas semuanya, tapi bakal sebutin beberapa proyek yang menonjol. Nah, yang pertama untuk kegunaan identitas. Ini sebenarnya berkaitan sama episode yang udah kami bikin, yang judulnya sebenarnya sangat clickbait ya, 100 juta per bulan dari industri Web3, tapi ada benarnya. Cuman di situ lebih ngasih tahu cara kalian bisa menyiapkan itu, yaitu lewat identitas Web3. Dimana kalau kalian nonton videonya, ini menjelaskan tentang Zero Knowledge Proof
ZK-Proof itu teknologinya itu sebenarnya kuat, penggunaannya kalau untuk privasi cuman terbatas ya. Karena kalau untuk scalability layer 2 di atas Ethereum kayak zkSync atau Starknet tuh berguna, cuman untuk bikin contoh nih kayak Uniswap yang privat itu luar biasa sulit. Mungkin malah bisa dibilang mustahil. Jadi untuk tujuan identitas sama reputasi gitu-gitu, biasanya use case yang dianggap orang tuh terbesar setelah uang. Dan sektor ini masih sangat muda, masih banyak pengembangan. Cuman yang bisa kita pantau di Ethereum tuh contoh yang pertamanya. Banyak yang udah dibahas di sini, kalau mau nonton videonya mungkin yang udah tahu nama-namanya, ada beberapa yang kita ulangin. Yang pertama itu Semaphore. Semaphore ini bukan aplikasi yang kita pakai ya, ini bukan yang user pakai. Dia cuman blok-blok untuk membangun aplikasi privat di Ethereum. Kalau misalnya kalian lihat contoh-contoh aplikasinya ada banyak di sini yang Semaphore. Developer tuh bisa pakai teknologi Zero Knowledge Proof lewat Semaphore ini untuk bisa membuktikan mereka itu punya keanggotaan tertentu tanpa ngungkapin identitas, atau mereka bisa mencegah transaksi yang double spend, kayak misalkan duit udah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Contoh-contoh di Semaphore tuh ada banyak sih untuk aplikasinya. Kalau misalkan kalian mau membayangkan, anggaplah pengen membuktikan saya OG Ethereum, holder Ethereum sejak awal. Atau kalau pakai bantuan Oracle, data dari luar blockchain, kita bisa ngelihat, oh saya membuktikan punya akun Twitter followernya 1 juta, tanpa perlu saya ngasih tahu username-nya apa. Contoh-contoh aplikasinya itu banyak. Yang pertama kita bisa lihat tuh HeyAnon. Contohnya kayak gini, user Ethereum tuh bisa nge-tweet, dan itu nge-tweetnya secara anonim. Jadi nggak ketahuan dia anggota mana, tapi pokoknya dia dari kelompok Bitcoin kontributor. Nggak perlu tahu cuman yang nge-tweet ini anggota yang mana dari kontributor itu. Kalian tinggal bisa verifikasinya aja nanti dengan ngeklik link yang ada di bawah ini yang untuk HeyAnon. Dan nanti dari sana kalian bisa ngeliat bentuk websitenya heyanon.xyz itu seperti apa. Dan kalau misalkan udah terkonek, nanti kelihatan. Kalian pengen verify, bisa terverifikasi di browser. Dan ini untuk ZK-Proof-nya untuk yang developer dan ngerti cara bacanya. Kemudian, yang berikutnya itu ada Unirep, aplikasi dari Semaphore lagi, tapi ini seperti namanya Universal Reputation. Jadi dia pengen bikin reputasi itu bisa secara universal, di mana platform-platform mungkin kayak Reddit, Airbnb, atau TripAdvisor, itu bisa punya alamat Ethereum publik terkenal yang bisa kirim reputasi, mau itu negatif, mau itu positif, ke user-user yang identitasnya itu tetap privat. Terus yang berikutnya itu ada Stealth Drop. Jadi ini airdrop anonim. Dan di bawah ini ada contoh konsepnya untuk pemain game Dark Forest, kalau ada yang pengen nonton videonya. Terus kalau misalkan kita bahas yang ini sudah dibahas di video yang tadi saya sebutin, itu adalah Sysmo. Sysmo ini salah satu pemimpin di ruang identitas pakai Zero Knowledge. Sysmo itu protokol untuk bisa membuktikan atau mengesahkan user itu bisa dapat badge atau kayak lencana-lencana gitu, nanti hasilnya dari akun Web2 mereka atau akun-akun Web3. Dan ini proyek yang relatif lebih dewasa dengan adopsi yang cukup berarti. Banyak banget pokoknya protokol yang sudah pakai Sysmo sebagai bantuan mereka untuk dari sisi identitas yang privat. Kemudian yang berikutnya itu ada Persony Labs. Ini sebenarnya tim yang visioner yang menjelaskan dirinya itu sebagai laboratorium untuk riset dan pengembangan dalam investigasi masa depan nanti manusia itu gimana cara mereka berekspresi online. Dan proyek yang pertama mereka lakukan itu pengen meningkatkan HeyAnon yang tadi saya tunjukkan agar lebih baik lagi pengalamannya. Ruang identitas Zero Knowledge itu masih di hari-hari awalnya dan masih banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Sisi positifnya sih untuk identitas Zero Knowledge itu dipakainya makin dewasa ya, dan menghasilkan lebih banyak proyek. Cuman kalau di luar dari identitas itu biasanya yang lebih menarik karena transaksi keuangan. Pertama kita bahas nih Mixer atau transfer secara privat. Yang udah kita bahas di awal tadi, Tornado Cash yang mengakibatkan banyak orang kena sanksi, terus dianggap ilegal dan ada developer di penjara. Itu sebenarnya aplikasi yang paling dewasa dan paling diadopsi sebenarnya. Sayangnya begitu. Tornado Cash ini mixer, seperti namanya, mixer itu mencampur ya transaksi. Jadi orang-orang tuh nggak bisa melacak asal dan tujuannya. Jadi nggak bisa menghubungkan itu. Dan sebenarnya kalau misalkan dibahas lebih teknis lagi sih, bukan koin yang dicampur. Nggak ada tuh kayak koinnya jadi berubah pemilik, itu enggak. Nah, versi Tornado Cash ini ada yang baru, namanya Tornado Cash Nova. Kalau kalian ke websitenya pasti ada muncul di sini nih. Terus kalian masuk ke Tornado Cash Nova. Kalau di Tornado Cash biasa cuman bisa deposit sama withdraw, setoran sama tarik.
Kalau di Tornado Cash Nova ini bisa transfer secara internal untuk keperluan internal kita sendiri di antara alamat yang mungkin kita punya beberapa alamat berbeda-beda. Kemudian ada Zcash. Kalau Zcash ini sebenarnya yang terbesar kedua setelah Tornado Cash. Padahal dia udah lahir lebih dulu, udah lebih OG dia, barengannya sama Bitcoin, Zcash, Monero itu di hari-hari awal Cypherpunk dulu. Token Zcash sendiri itu ZC ya, ZC itu tidak privat sebenarnya, cuman bisa di shield dia jadi privat. Dan ini bukan hanya aplikasi. Zcash itu sebuah blockchain yang privasinya tertanam langsung di lapisan dasarnya dia. Dan dia untuk transaksi cuman bisa token ZC-nya langsung aja sih, nggak bisa aset kripto lain. Walaupun market cap ZC lebih besar daripada market cap-nya Tornado Cash, kan ada tokennya juga TORN, TORN. Ukuran likuiditasnya jelas dipimpin sama Tornado Cash, meskipun ini lebih dulu, market cap-nya lebih gede. Terus kalau yang berikutnya ngomongin soal yang sudah lahir duluan dan udah OG, ada juga Monero. Nah, Monero ini malah lebih besar lagi market cap-nya, tokennya XMR kalau kalian cari di CoinGecko. Cuman nggak seperti Zcash, Monero itu semua transaksinya privat langsung secara bawaan. Pendekatan privasinya cuman beda. Caranya dia itu mungkin nggak bisa cukup kita bahas di episode ini, tapi dibikin kritik sama orang-orang. Karena apa? Karena jaminan privatnya itu lebih ke kayak untung-untungan ya, probabilistik istilah kerennya. Bisa dipecah anonimitasnya kalau ada orang yang jago analisis. Itu kritik utama Monero. Jadi itu bisa dianggap kelemahan. Apalagi kan teknologi udah makin bangkit yang kayak AI, Artificial Intelligence, atau yang kayak machine learning. Nah, cuman kalau tadi misalkan cuma mixer atau transfer privat biasa, ada lagi generasi ketiga dari solusi privasi yang lebih untuk DeFi secara luas. Dan ini untuk melakukan berbagai interaksi aplikasi yang sebenarnya aplikasinya itu transparan, tapi kita interaksinya bisa secara privat. Gimana tuh ceritanya? Nah, ada contoh-contoh yang utama kayak Aztec sama Namada. Aztec ini tahun lalu sebenarnya ya, Aztec Connect itu udah diberhentikan aplikasi pertama mereka. Alasannya di blog itu mereka bilang di sini karena pengen fokus untuk membangun layer 2 mereka yang khusus baru untuk tujuan privat. Nah, kalau misalkan kalian balik ke websitenya, Aztec Connect ini memang zk rollup khusus untuk privasi di atas Ethereum. Dukungannya coba kalian lihat Andreessen Horowitz sama Paradise. Dan di sini fungsi utamanya itu tuh bisa akses aplikasi-aplikasi yang ada di Ethereum secara anonim. Kalian bisa anggap kayak kalian tuh pakai aplikasi di Ethereum dengan VPN. Itu istilahnya. Jadi Aztec ini kayak VPN untuk aplikasi di Ethereum. Dan layer 2 ini dimungkinkan oleh bahasa yang Noir. Dan Noir itu bahasanya untuk bikin developers nggak perlu khawatir lah sama kriptografi. Dan katanya kompatibel sama sistem-sistem proof lain selain Zero Knowledge. Jadi mungkin menarik untuk di mata developers. Setelah Aztec ada Namada. Kalau Aztec tadi layer 2 di Ethereum, kalau Namada ini layer 1 di ekosistemnya Cosmos. Ini keren ya, ini websitenya saya suka karena ini kan konsepnya privasi. Kecuali pas pengen kita membuka beberapa informasi di dalamnya, itu tadi ada your gateway, kayak gerbang masuk kalian untuk ke dunia multi-chain. Dan ini sebenarnya websitenya sangat interaktif sih pokoknya, privasi multi-chain ya. Dan kalau misalkan ada yang kemarin ngelihat pengumumannya di Twitter, Namada itu melakukan beberapa program untuk early contributor atau partisipan, pasti udah tahu kalau ini proyek sebenarnya zona Cosmos. Dan zone di Cosmos yang mendekati mainnet bentar lagi. Dan Namada ini punya beberapa fitur unik, nanti kita bahas. Cuman yang perlu saya sebutkan adalah ini penerapan pertama dari proyek Anoma. Anoma nanti kita bakal sebutin di akhir apa Anoma itu. Nah, fitur-fitur unik yang membedakan Namada dari Tornado Cash sama Aztec sama Zcash tadi adalah dia bisa multi aset privasi. Jadi privasinya itu nggak cuman aset-aset tertentu harus dibungkus satu persatu, dia bisa langsung sekaligus. Semua aset kripto, semua NFT, berbagai manfaat anonimitasnya itu sama. Terus dia interchain juga. Karena dia kan basisnya Cosmos, dia ada IBC untuk bisa saling berhubung dengan zona-zona di Cosmos lainnya. Tapi dia juga bakal bikin bridge khusus dengan Ethereum, di mana dia custom. Nanti validator di Namada itu harus menjalankan full node di Ethereum juga, biar bisa validasi jembatan antar aset ke Ethereum. Jadi ada hubungan sama zona Cosmos lain, sama ada jembatan custom untuk ke Ethereum. Terus punya model insentif juga. Kalau misalkan kalian lihat di blog, itu ada public good. Ini untuk menghasilkan reward
Jadi sebagai imbalan untuk user-user yang pengen kontribusi ke privasi di Namada. Jadi model subsidi ini jadi insentif biar orang-orang pengen partisipasi di Namada. Branding Namada itu sejauh ini yang saya paling suka sih, paling menarik dan keren. Nah, kemudian berikutnya kategori untuk yang tadi kan khusus DeFi. Kalau yang ini blockchain zero knowledge secara umum ya. Dan yang pertama kita sebutin itu Aleo. Aleo ini basisnya pakai ekstensi protokol yang dipakai sama Zcash. Cuman bedanya, Aleo nggak terbatas untuk transfer doang. Aleo tuh bisa meluas ke aplikasi-aplikasi umum. Dan developer fleksibel juga, pengen pilih bagian data dari aplikasi on-chain mereka mana yang mau di-privat, mana yang mau dibikin publik. Kemudian yang berikutnya untuk yang pakai teknologi zero knowledge itu ada Mina. Pasti kalian udah pernah dengar karena dari siklus sebelumnya juga udah ada Mina protokol. Blockchain ZK yang mendukung aplikasi umum ini kalau di istilah mereka sebutnya Snaps atau ZK Apps. Dan cuman ya fokus penggunaan zero knowledge dia bukan untuk privasi sih. Jadi karena episode ini bahas privasi, kita nggak bakal deep dive ke Mina karena dia pakai zero knowledge untuk tujuan skalabilitas. Nah kemudian kalau misalkan kalian udah familiar dengan zero knowledge, sebenarnya ada banyak teknologi-teknologi baru untuk tujuan privasi. Ada namanya multi-party computation, ada namanya fully homomorphic encryption, ada lagi trusted execution environment, dan itu semua teknis yang kita nggak bakal bahas hari ini dan mungkin sulit juga untuk dibahas. Tapi intinya kalian tahu ini tujuan demi privasi secara on-chain dan off-chain keduanya sekaligus. Jadi untuk detail cara kerja mungkin kalau ada yang pengen request bahas kita bisa bikin episode khusus, tapi kita kasih contoh-contoh nama proyeknya aja ya, karena itu yang mungkin lebih menarik untuk kalian. Yang pertama Renegade. Renegade ini proyek yang dikembangkan sama Starknet. Dan itu untuk membuat DEX privat atau kalau dalam bahasa mereka on-chain dark pool. Kemudian ada Zama. Zama ini yang pakai fully homomorphic encryption tadi. Teknologinya ini bisa dibilang kayak sulap. Kenapa? Karena caranya spesial untuk bisa data itu dienkripsi. Dan biasanya kan kalau data pengen dipakai itu harus di-decrypt lagi kan. Setelah dienkripsi, di-decrypt. Nah di fully homomorphic encryption ini nggak perlu di-decrypt dulu. Data yang udah terenkripsi langsung bisa dipakai untuk tujuan komputasi apapun lah. Untuk bisnis, untuk transaksi, untuk alasan apapun tanpa perlu di-decrypt. Itu kerennya, makanya bisa dibilang kayak sulap. Kemudian kalau Penumbra, ini simpelnya kayak DEX privat. Cuman kalau lebih didalami dia sebuah zone di kosmos juga sama kayak Namada tadi. Kalau Penumbra itu mendukung privasi untuk transfer, untuk staking, untuk swap atau bertukar aset, dan teknologinya lebih kompleks, jadi kita nggak ada waktu untuk mendalami. Cuman manfaatnya itu gampang untuk dipahami. Manfaatnya itu data individu privat, tapi kumpulan dari semua data itu publik. Nah kemudian teknologi yang terakhir itu TEE atau Trusted Execution Environment. Ini blockchain yang menggunakan TEE itu ada contohnya Secret, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus ada Vala Network. Terus ada Ten, ini tadi namanya sebelumnya itu Obscuro, sekarang ganti namanya jadi Ten ya. Nah, ini Obscuro. Kemudian ada Oasis Network juga untuk yang contoh terakhir dari penggunaan teknologi TEE. Nah kalau misalkan kita mau bahas soal TEE itu mungkin butuh episode khusus juga sama, tapi intinya dia jalan pragmatis untuk mencapai privasi. Nah, Secret Network yang tadi pertama dibahas, ini sendiri punya sejumlah aplikasi yang dipakai orang-orang lumayan banyak. Ini sama Cosmos ekosistemnya, dan dia aplikasinya itu dari NFT, dari DeFi atau DEX itu dipakai. Nama-namanya ada kayak Shade, ada Sienna. Itu kalau ada yang pengen explore lebih lanjut, silakan langsung ke Secret Network. Nah, kemudian terakhir untuk menutup video ini adalah Anoma. Anoma ini arsitektur yang dipakai sebagai basis inspirasinya Namada tadi, yang saya paling suka brandingnya. Inovasi paling GGWP bisa dibilang di infrastruktur blockchain, sampai kalian kalau misalkan nontonin banyak konferensi-konferensi developer Ethereum, itu selalu ada Anoma yang dibahas, dan ini meningkatkan drastis karena semuanya dapat tiga-tiganya. Privasi dapat, skalabilitas dapat, dan user experience yang bagus atau UX itu juga dapat. Jadi daripada saya nyelotos lebih lanjut, mungkin saya biarkan Anoma untuk diulas di konten yang akan datang lebih khusus, karena dia sangat-sangat deep dive banget, kompleks. Intinya Anoma memungkinkan DEX privat. Cuman biar lebih umum lagi, dia bisa mempertahankan privasi di berbagai macam aplikasi.
Oke guys, jadi kesimpulan opini untuk episode hari ini, narasi 2024 terkait privasi itu sebenarnya syarat untuk adopsi massal, menurut pendapat Republik Rupiah. Nggak bisa kita punya sistem keuangan baru kalau semua orang terus melacak setiap aktivitas on-chain. Teknologi kayak ZK-Proof, FHE, MPC, TEE yang tadi semua kita sebutin, itu bumbu untuk bisa membantu kita sampai ke tujuan sana. Dan pendanaan signifikan untuk riset kriptografi itu membuka peluang-peluang baru. Setiap pendekatan memang ada pro kontranya masing-masing. Jadi kita tinggal cari aja kombinasinya yang cocok itu yang mana. Prosesnya nggak mudah. Infrastruktur yang benar-benar privat tuh butuh redesign, rancangan ulang. Dan saya bakal menduga prediksi nih, bakal ada nama-nama yang kami sebutkan di episode ini yang bisa jadi pemenang di masa depan industri kripto nanti. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!